Shalom, salam bahagia. Renungan malam seiman berjudul Yesus mengambil dosa kita. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Ada seorang menulis sebuah buku mengenai bagaimana caranya menghidupkan suatu kehidupan orang Kristen yang menang. Penulis menyebutkan dirinya pada halaman muka buku itu sebagai berikut. Orang Kristen yang tak dikenal. Bila kita melihat penulis buku demikian, maka kita bertanya apa yang dia tuliskan dalam buku tersebut. Kalau seorang tak dikenal yang menulis buku kemenangan seorang Kristen, siapa yang bisa melakukan itu? Bila kita membicarakan tentang kehidupan yang menang, kita tidak membicarakan mengenai mengalahkan dosa yang tidak dikenal. Itu adalah pekerjaan Tuhan sepenuhnya. Bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan dosa yang kita tidak ketahui? Kita juga tidak membicarakan mengenai alamiah orang berdosa. Apapun yang terjadi dengan alamiah kita yang berdosa ini harus diatasi sepenuhnya dengan kekuatan dari Kristus. Hal yang perlu kita bicarakan dan sadari adalah bagaimana dosa yang diketahui dapat dikalahkan. Kita tidak juga membicarakan mengenai kesempurnaan mutlak, tetapi hanya mengenai dosa yang dikenal. Ini adalah suatu hal yang penting dan termasuk dalam rencana Tuhan bagi kehidupan kita sekarang ini. Dapatkah dosa dikalahkan? Jawabannya adalah iya. Seorang yang telah berhasil mengalahkan dosa dalam kehidupannya dan namanya adalah Yesus. Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 15, dia telah dicobai dalam segala perkara namun tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yohanes 16 ayat 33, aku telah mengalahkan dunia. Dan 1 Yohanes 3 ayat 5 menuliskan untuk kita bahwa di dalam dia tidak ada dosa. Tetapi dalam ayat yang sama disebutkan dia datang untuk menghapuskan segala dosa. Apakah Yesus menghidupkan suatu kehidupan yang tidak berdosa karena ia adalah Tuhan? Ataukah melalui kuasa Tuhan yang dipadukan dengan alamiah Yesus sebagai manusia, ia berhasil menghidupkan kehidupan yang tidak berdosa? Bukankah kuasa Tuhan itu juga tersedia bagi kita? Yesus menghidupkan kehidupan di dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ia dilahirkan dari Tuhan, namun ia tidak menggunakan kuasa tersebut untuk menghidupkan kehidupannya di dunia ini. Pada saat ia mengatakan, aku dengan kuasaku tidak melakukan apapun, ia menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah teladan kita. Ia datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menghidupkan suatu kehidupan yang penuh ketergantungan kepada kuasa dari atas. Gantinya bergantung kepada dirinya sendiri sebagai manusia. Kita tidak memiliki kuasa dalam diri kita sendiri bila kita hidup terpisah dari Kristus. Kita semua telah menghadapi berbagai tantangan hidup dan hanya dengan kuasanya saja kita dapat menang. Kita bersyukur sebab Kristus sudah menang dan dengan bergantung kepadanya kita juga akan menang. Kiranya Tuhan memberkati.